Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok Affination Team. Di sini kami berkelompokkan 4 orang. Ya, dan yang pertama ada Salsa sebagai manajemen operasional, dan ada Lena sebagai staf ruangan, dan ada saya pribadi Indra sebagai inovasi dan desain, dan juga ada Ardila Nabila sebagai promosi. Ya, teman-teman semua di sini kami dari Affination Team. Di sini adalah suatu program affiliate bekerja sama dengan Liding, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian dan penjualan tumbler tentunya di situ. Dan tentunya di sini kami sudah melaksanakan kegiatan ini cukup lama, 16 mingguan, dan inilah hasil laporan kami, dan silahkan tunggu ya teman-teman semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baik Hasyiasa Salsabila. Saya di sini sebagai manajemen operasional. Baik, tidak lain dan tidak bukan, tugas saya yang pertama itu membagi setiap job desk per setiap divisi. Baik, di sini kami ada 4 divisi. Yang pertama yaitu saya manajemen operasional sendiri. Terus yang kedua ada staf keuangan, yaitu mengatur segala arus kas yang ada. Serta ada pula inovasi dan desain, yaitu mengatur bagaimana kita mempromosikan produk, seperti logo dan pamflet-pamflet yang ada. Terus ada pula yang terakhir yaitu staf promosi yang mengatur konten dan sosial media. Selanjutnya di sini ada proses koordinasinya. Tentu yaitu kita yang pertama perencanaan itu tuh kita terdiri dari usaha apa yang akan kita kembangkan atau usaha apa yang akan kita bantu untuk promosikan. Dan di sini kami memilih Liding sebagai usaha yang akan kami kembangkan, yaitu mereka bergerak di bidang penjualan tumbler. Tentu ada pula manajemen risiko yang kami hadapi, yaitu pertama audiens yang sepi karena jujur saja perkembangan dari sosial media kami sangat kurang. Namun untuk views TikTok kami menyampai 400 penonton. Serta ada juga risiko affiliate itu, yaitu konten yang tidak sesuai yang kadang di TikTok itu sangat sensitif. Terus evaluasi kinerja timnya itu karena kami di sini sulit menjangkau teman-teman, jadi kami bertemu sekali seminggu. Itu yang menjadi evaluasi kinerja timnya, yaitu komunikasinya. Namun belakangan ini komunikasi kami sangat cukup dibilang bagus, karena seiring berjalannya waktu juga terlalu banyak evaluasi yang kami lakukan, jadi lebih bagus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lena Octavia. Saya sebagai manajemen keuangan. Di sini saya akan menyampaikan hasil affiliate produk Liding tumbler. Yang pertama, sistem pencatatan keuangan. Di sini kami menggunakan Microsoft Excel dengan data penjualan bulanan. Kenapa kami tidak memilih mingguan? Karena dari pihak Liding direkap dan diberikan secara bulanan. Jadi kami menyesuaikan dengan yang diberikan oleh pihak affiliate. Yang kedua, data penjualan. Berdasarkan data penjualan yang diperoleh, total penjualan pada tahun 2025 sebanyak 633 unit. Nilai penjualan sebesar 45.379.499 rupiah. Untuk analisis keuangan untuk satu semester ini kami konsumsi pada Oktober dan November. Yang ketiga, laporan laba rugi. Pada bulan Oktober, pendapatan penjualan sebesar 4.567.286 rupiah dengan total biaya operasional 850.000. Sehingga diperoleh laba bersih sebesar 3.717.286 rupiah. Sedangkan pada bulan November pendapatan penjualan sebesar 4.065.329 rupiah dengan biaya operasional yaitu 800.000. Dan laba bersih sebesar 3.265.356 rupiah. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan affiliate ini tetap menghasilkan laba meskipun terjadi fluktuasi penjualan. Yang keempat, analisis arus gas, di mana arus gas ini menunjukkan bahwa arus gas masuk pada bulan Oktober
Maret keluar. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan yang likuid dan mampu mendukung operasional kegiatan afiliat. Yang kelima, analisis return on investment. Berdasarkan perhitungan ROI pada bulan Oktober diperoleh ROI sebesar 437,33% dan November sebesar 408,17%. Nah, nilai ROI yang tinggi ini menunjukkan biaya operasional yang dikeluarkan sangat efektif dan menghasilkan laba. Yang keenam, evaluasi efisien biaya, di mana evaluasi biaya kasus menunjukkan bahwa biaya iklan dan operasional telah dikelola secara efisien. Penurunan biaya pada bulan November tidak memberikan dampak signifikan terhadap laba serta pengendalian biaya dinilai dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua. Jadi di sini saya sebagai staf inovasi dan desain di sini akan memaparkan terkait dengan apa saja yang kami sudah lakukan, yang saya sudah lakukan selama project affiliation team ini berlangsung dengan Leading. Dan tentunya inovasi dan desain itu berfokus pada desain dan juga inovasi seperti apa konten yang menarik. Tentunya seperti kita ketahui bahwa affiliate itu adalah pihak ketiga yang akan nanti pihak kedua akan nanti mendistribusikannya kepada pihak ketiga, yaitu konsumen. Dan di sini kami membuat logo, saya pribadi membuat logo, tentunya menarik nanti yang akan membuat para konsumen tertarik, dan juga video-video, terus konten-konten seperti pamflet, terus video-video menarik tentunya. Dan tentu kami juga menaruhkan inovasi di sini. Di setiap video yang kami buat itu kita melihat sound yang memang lagi viral di sosial media, di TikTok atau Instagram. Nah itu itu yang kita pakai, dan nanti itu akan memang menggait engagement yang tentunya menguntungkan dari pihak kami, affiliation team, dan juga pihak Leading tentunya seperti itu. Nah terus untuk perkembangan dari sosial media Instagram, kami menggunakan dua sosial media di sini, Instagram dan juga TikTok. Yang pertama itu Instagram, itu perkembangannya cukup tidak terlalu signifikan, namun dari bisa dibilang dari awal sampai akhir ya ada perkembangan 30% lah perkembangan dari followers dari TikTok. Nah, namun sayang sekali dari Instagram, sayang sekali dari TikTok ini itu untuk followersnya tidak terlalu berkembang, tapi untuk view-nya itu menyampai 300-400 seperti itu. Itu sangat lumayan. Namun followersnya tidak berkembang seperti itu. Itu dia dari inovasi dan desain. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arfi Ratu Nabila. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran dan promosi. Yang pertama itu ada strategi digital marketing. Proyek Affiliation Team menerapkan strategi content-based marketing yang menekankan konten edukatif dan informatif tanpa hard selling. Media Instagram dan TikTok digunakan sebagai kanal utama dengan konten pengenalan produk. Manfaat Tumblr ramah lingkungan serta penggunaan produk sehari-hari. Promosi didukung melalui sistem affiliate marketing di marketplace. Selanjutnya ada analisis kampanye. Hasil analisis menunjukkan bahwa konten edukatif dan storytelling memiliki performa lebih baik dibandingkan promosi langsung karena mampu meningkatkan ketertarikan audiens dan citra merek Leading. Yang selanjutnya itu ada analisis performa. Evaluasi dilakukan melalui indikator traffic, conversion, dan engagement. Konten dengan engagement tinggi terbukti menghasilkan traffic yang lebih stabil dan efektif dalam mendukung promosi. Selanjutnya adalah ada customer journey. Customer journey dimulai dari tahap awareness, berlanjut ke interest, hingga decision melalui akses tautan afiliasi. Pemahaman tahapan ini membantu penyesuaian konten dengan kebutuhan audiens. Selanjutnya ada evaluasi promosi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan brand awareness setelah kampanye dilakukan.
Yang terakhir ada strategi retention. Strategi retention dilakukan melalui konsistensi komunikasi dan interaksi aktif audiensi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas terhadap merek. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya akan menginformasikan terkait dengan apa sih tujuan dari Affination Team. Nah, tujuan dari Affination Team tentunya itu mencari portofolio yang bagus tentunya, karena kan kita juga mencari pengalaman dari proyek-proyek seperti ini. Ini juga sangat menolong kami dari Affination Team. Kenapa? Karena dari sini kita belajar seperti apa mengurus suatu hal dari awal seperti itu. Nah, tujuan dari Affination Team itu tidak seperti affiliate pada umumnya seperti itu, yang mengejar engagement, yang mengejar followers, yang mengejar income. Tidak. Jadi kami pure untuk kami mendapatkan pengalaman, dan leading ini juga mendapatkan branding lah dari semua orang yang sekiranya kita tujui seperti itu. Nah, di sini kami menginfokan dengan cara kami membuat hal tersebut, ingin membuktikan hal tersebut dengan cara membuat ada yang pre-test dan post-test. Nah, pre-test di sini itu kami bertujuan untuk mengirimkan ke orang-orang yang tidak pernah tahu sama sekali terkait dengan leading, dan nanti kami akan mengedukasinya atau mengirimkan video dan juga seperti apa sih produk-produk leading seperti itu. Dan nanti setelah mereka melihat video dan produk-produk leading, setelah itu baru kami suruh mereka untuk mengisi post-test. Sehingga apa? Sehingga nanti dari situ kita akan melihat hasilnya. Sebenarnya seberapa berhasil kami Affination Team untuk membranding leading tersebut. Nah, di sini dari data yang sudah kami ambil, di sini peningkatannya cukup signifikan. Yang rata-rata hasil dari pretest itu ada 65%-an, dan meningkat pas post-testnya itu sampai 95%-an. Dan itu menunjukkan bahwa kami Affination Team itu sangat sukses di sini untuk mengejar target kami, untuk mengejar tujuan kami yang hanya tidak mengejar income, tidak mengejar engagement, namun kita di sini ingin membranding leading tersebut. Dan ini adalah hasil yang sangat cukup memuaskan bagi kami dari Affination Team seperti itu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, kita akan